Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi di kolom komentar admin mendapatkan info turnamen regional tingkat ASEAN kawan yang diadakan di kota Quezon City, Filipina kawan. Ada beberapa pecatur Indonesia yang juga ikut berlaga di sana. Antara lain Grandmaster Susanto Megaranto, International Master Yosef Taher, dan International Master Muhammad Irfan. Dan sekarang sudah memasuki babak ketiga saat admin ini sedang rekaman kawan, sedang berlangsung babak ketiga. Sampai 2 babak yang sudah dimainkan oleh para pemain dari 11 babak yang direncanakan kawan. Grandmaster Susanto Megaranto sekarang memimpin klasemen sementara dengan 2 kali kemenangan kawan dengan 2 poin, diikuti oleh International Master tuan rumah Rolando Nolte kawan. Dan turnamen ini menggunakan sistem round robin 11 babak, menggunakan kontrol waktu standar 90 menit increment 30 detik kawan sejak langkah pertama, dan tidak ada tambahan waktu yang biasanya selepas langkah ke-40 ada tambahan. Tapi kalau kita lihat dari chess resultnya ini kawan, keterangannya tidak ada tambahan waktu selepas langkah ke-40, hanya ada increment saja kawan. Dan untuk game pertama yang akan kita ulas ini, saya pilih permainan Grandmaster Susanto Megaranto kawan. Di babak keduanya berhadapan dengan kandidat master asal Vietnam kawan, Quang Dao. Dan di sini Megaranto pegang putih mengawali permainan dengan pembukaan pion E4, dibalas dengan permainan Sicilia Defense oleh hitam kawan, pion C5. Kuda F3, pion D6, dan di sini pion C3. Permainan Sicilia Alafin tertunda kawan. Kuda F6 serang pion tidak dihiraukan oleh Megaranto, bermain dengan pion H3. Pion G6 tidak diambil kawan karena efeknya terlalu buruk bagi hitam kawan. Tempo skak di sini kuda bisa tewas. Oleh karena itu pion ini adalah pion racun, tidak akan berani diambil oleh hitam. Melanjutkan dengan rencana Viajento, pion G6 terlebih dahulu. Gajah D3 melindungi pion pusatnya, melanjutkan pengembangan, segera rokade di langkah berikutnya, dan gajah G7. Gajah ditarik mundur ke C2 terlebih dahulu oleh Megaranto agar dia bisa mendorong pion D4-nya nanti. Di sini kedua pemain rokade, dan pion E5 dimainkan oleh hitam. Langkah cerdas kawan untuk perkuat petak D4, persiapan pertarungan di petak D4. Kalau tidak didahului oleh putih kawan, kuda C6 siap memberikan backup petak D4 nanti kawan. Di sini Megaranto tidak mendorong pionnya langsung 2 petak ke D4 kawan, yang merupakan saran terbaik versi Stockfish. Ya, terjadi baku hantam nanti kawan di sini. Tapi Megaranto kalem saja mendorong pionnya 1 petak, tetap membuka jalur pengembangan gajah gelapnya kawan, dan dibalas dengan kuda C6. Perkuat kontrol atau perkuat pertarungan di petak D4 jika nanti terjadi pion D4 didorong oleh putih. Gajah E3 terlebih dahulu, benteng E8, benteng E1, persiapan mengosongkan ruang bagi manuver kuda jika dibutuhkan kawan sampai petak G3 nanti. Dan pion B6 segera mengeluarkan gajahnya, apakah di Viajento di diagonal terang panjang atau keluar ke petak A6 untuk mendapatkan diagonal A6 F1, bisa juga dipilih oleh hitam nanti. Megaranto mengeluarkan kudanya berkembang ke D2, dan di sini pion D5 mulai diadu oleh hitam kawan. Megaranto tidak tertarik, menunggu hitam yang memulai pertukaran di petak E4 nanti dengan cara langkah gajah G5 dipilih oleh Megaranto. Pressure kuda F6 kawan, jika terjadi baku hantam dengan pion D pukul pion E4 masih bisa diambil balik dengan kuda, dan coba lihat hitam mendapatkan tekanan di petak F6 ini. Langkah terbaiknya kawan tidak melakukan pertukaran dengan pion D pukul pion E4 ini kawan, langsung mendorong pion ini saja. Tapi hitam bermain dengan pion H6 mengusir gajah, Megaranto bertukar gajah sikat kuda F6. Langkah terbaiknya adalah pion D4 tadi kawan, untuk mendapatkan ruang untuk mengganggu area pertahanan putih. Jika terjadi baku hantam seperti ini kawan, kalian masih bisa mengambilnya dengan kuda, menantang pertukaran kuda. Dan kalau tidak dipukul oleh putih, maka kuda ini cukup mengganggu posisinya kawan. Dan jika kuda pukul kuda, diambil balik oleh menteri. Tetap kawan, petak D4 ini akan menjadi milik hitam. Putih mempunyai masalah ke depannya nanti, pion yang menggantung di petak D3 ini. Memang sekarang terlihat putih masih baik-baik saja kawan. Bahkan engine pun ragu menyatakan posisi hitam apakah lebih baik daripada putih. Tapi ya masih cukup berimbang. Tapi kedepannya kawan, pion ini juga kurang bagus. Lihat konstruksi pion hitam di sentral ini cukup kuat kawan. Kemungkinan pion A4 akan diadu untuk merusak bangunan pion, ini juga bisa dilakukan oleh putih kedepannya. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi tidak dipilih oleh hitam dengan pion D4.
memilih dengan pion H6 tadi, gajah sikat kuda F6, pukul balik oleh gajah. Di sini barulah pukul pion D5. Lanjut Megaranto tidak membiarkan pion hitam untuk menguasai peta D4 kawan. Diambil balik oleh menteri. Selanjutnya pion D4 mulai diadu dan diambil pion C pukul pion D4, diambil balik dengan kuda kawan. Membuat langkah pengorbanan tapi bentengnya juga bisa jatuh di belakang. Ini juga berfungsi untuk membuka diagonal atau akses bagi gajah terangnya. Taktik yang sangat bagus positioning dari Megaranto ini. Juga potensi ancaman pada menteri kawan, nanti bergerak ke sini pun juga berbahaya ke depannya. Kuda mendapatkan tekanan. Kalau di sini sampai terjadi pertukaran seperti ini kawan, kuda pukul kuda, gajah E4, pilihan putih di langkah berikutnya. Tewas juga benteng yang ada di belakang. Dengan tempo posisi kuda juga terancam pion. Putih akan lebih cepat menang. Hitam membalas dengan langkah gajah B7 melanjutkan pengembangan, mengkoneksikan kedua bentengnya agar aman, nanti baru pion bisa ambil kuda. Di sini terlebih dahulu dengan langkah kuda E4, tetap membuat langkah pengorbanan kuda di sini kawan, tapi posisi kuda sedang ancam gajah juga dengan tempo skak. Bisa mendapatkan menteri, bisa berabe nanti jadinya. Jadi gajah ini ditarik mundur ke G7 terlebih dahulu. Selanjutnya gajah B3. Sekarang reposisi gajah mengincar diagonal B3 G8 kawan. Incar peta F7 tentunya dengan tempo ancam menteri. Di sini menteri sebaiknya ditarik mundur ke peta D8 tapi memilih bergeser ke peta D7. Ingin tetap mengawal peta F7-nya dan di sini kuda bergerak ke peta B5. Lanjut Megaranto mencoba mencari reposisi nanti di peta D6 jika hitam tidak mendahului pertukaran menteri kawan. Tidak bagus melakukan pertukaran kuda di sini kawan, tentu akan memberikan posisi yang bagus nantinya, ideal bagi hitam. Tentu pertukaran menteri akan diambil terlebih dahulu oleh hitam kawan, barulah ambil kuda di peta C6 ini. Megaranto tetap ingin menggunakan kudanya. Mungkin kalian sering melihat permainan Megaranto yang sangat suka dengan permainan kuda ketimbang gajah. Oleh karena itu dia menyimpan kudanya selama mungkin di atas papan kawan. Persiapan memberikan dukungan nanti bagi kuda satunya. Pressure pion yang ada di peta A7 juga potensi ancaman garbuan ke depannya nanti terhadap dua benteng hitam ini kawan. Dengan adanya kuda nanti coba lihat pressure akan didapat oleh pion F7 ke depannya. Di sini terbuka tantangan pertukaran menteri langsung diterima oleh hitam. Menteri pukul menteri D1 diambil balik oleh Megaranto menggunakan benteng A agar benteng di lajur ini tetap untuk mengawal lajur E kawan. Dan benteng E7 menghindari potensi ancaman kuda ke peta C7 untuk membackup peta F7-nya juga kawan dari ancaman manuver kuda yang pressure peta F7 ke depan. Di sini Megaranto kuda E6 ancam gajah. Kuda mundur ke peta D8, pertahankan gajah, juga pertahankan peta F7-nya kawan. Dan akhirnya Megaranto memutuskan untuk pertukaran kuda dengan gajah terang agar tidak ada ancaman di diagonal terang ini. Diambil balik menggunakan kuda dan gajah ke D5, mengepin kuda terhadap benteng yang ada di belakang, dijawab dengan langkah benteng D8 kawan. Megaranto melanjutkan dengan langkah kuda ambil pion A7, sementara Megaranto untung atau unggul satu pion dengan menangkap pion di A7 tadi. Dan di sini kuda hitam lari ke peta A5, discover. Kuda lari ke C6 kawan, menantang pertukaran kuda yang sangat sulit untuk dihindari oleh hitam karena kedua bentengnya juga dalam ancaman garbuan. Kuda pukul kuda diambil balik oleh gajah, membuka juga tantangan pertukaran benteng. Kita temui permainan gajah terang versus gajah gelap dengan dukungan sepasang benteng masing-masing dari kedua pemain kawan. Dan di sini Megaranto sementara unggul satu pion sampai langkah ke-26 dan terlihat dia mempunyai keunggulan pion-pion sayap menteri dengan menghadapi hanya satu pion. Hitung-hitungannya ada dua pion yang saling terkoneksi ke depannya nanti dalam permainan endgame kawan. Dan di sini tantangan pertukaran benteng ditolak, lebih memilih mengamankan bentengnya bergeser ke B8. Megaranto mengangkat benteng D5, pressure pion yang di sini juga menghalangi pergerakan pion B ini kawan, memperkuat peta B5-nya. Dan gajah diangkat ke peta F6 untuk memberikan keleluasan bagi rajanya bergerak, juga perkuat posisi bentengnya di peta E7, benteng ED1 kawan. Di sini raja mulai naik ke peta G7 untuk menghindari paksaan pertukaran benteng, tapi masih bisa dipaksa untuk melakukan pertukaran kawan. Di sini anggap saja benteng ini bergerak ke peta D8, sangat sulit untuk tidak melakukan pertukaran.
Tapi Stockfish tidak menyarankan untuk saat ini kawan. Karena kenapa? Karena setelah benteng pukul benteng ini diambil balik oleh benteng, nantinya ada ancaman discover kawan semacam ini. Ya, benteng ini bergeser ke peta D6 selanjutnya, masih bisa dikejar dengan gajah ini bergerak ke peta E7 kawan. Jadi ada tantangan pertukaran gajah nanti kawan. Benteng pukul gajah terserah, atau benteng pukul benteng. Permainan endgame gajah gelap versus gajah terang dengan selisih 1 pion kawan. Mungkin juga permainan remis akan kita dapat. Bukan saatnya juga bertarung di peta D8 menurut Stockfish. Di sini memilih dengan pion A4 terlebih dahulu, langkah yang bagus dari Megaranto, perkuat peta B5-nya. Di sini pion mulai didorong oleh hitam kawan, dan Megaranto menantang pertukaran benteng di peta D7, ditolak, pion didorong terus. Kalau Stockfish menyarankan pertukaran langsung di sini kawan. Mungkin yang ditakutkan oleh hitam pergerakan gajah yang ingin incar peta F7, tapi kalian langsung bisa antisipasi dengan benteng D8 kawan. Permainan kemungkinan bisa remis, tapi mendorong pion E3-nya, dan Megaranto bertukar benteng. Sebelum ambil balik, pion pukul pion terlebih dahulu, tempo skak kawan diambil balik oleh raja, barulah gajah ambil benteng. Di sini benteng naik ke peta D7, potensi mendapatkan gajah ataupun pressure peta F7 nanti kawan. Raja mulai naik, pertahankan gajahnya, dan gajah D5. Untuk menghindari ancaman juga dari benteng, juga pressure pion yang di sini menghalangi raja bergerak ke pusat kawan. Nantinya kalaupun ada raja bergerak ke peta gelap, ya masih bisa diamankan gajahnya terlebih dahulu dengan pion, dan posisi benteng masih dalam posisi mengancam gajah gelap. Di sini kawan, benteng E8, pertahankan gajahnya terlebih dahulu. Kalau Stockfish menyukai tantangan pertukaran benteng kawan, dan kita temui permainan endgame sekarang. Tapi sekarang cukup berbeda kawan, temponya ada sedikit keunggulan dari putih di sini. Beda dengan variasi yang tadi saya tunjukkan sebelum posisi langkah ke-35 ini. Memilih dengan benteng E8 terlebih dahulu oleh hitam, dan ini memberikan kesempatan tempo kawan bagi raja putih untuk mulai bergerak, mulai naik ke peta F3. Barulah benteng D8 dan diladeni oleh Megaranto, diambil balik oleh gajah. Raja mempunyai kesempatan lebih cepat di pusat kawan. Megaranto raja E4, raja mundur ke E7, raja ke D4, ingin membackup pion-pion sayap menterinya. Fokus kawan untuk mendapatkan keunggulan pion sayap menteri, dan di sini pion F5. Raja bergeser ke C4, kemudian ke peta terang untuk mempressure pion ini kawan, agar gajahnya ini hanya fokus nanti di peta-peta gelap ini nanti, dan raja bergerak ke D6. Gajah mundur ke peta F7 terlebih dahulu, incar pion, pion didorong ke G5. Barulah raja bergerak ke B5 oleh Megaranto, dan posisi gajah akan stuck di sini kawan, kecuali raja akan membackupnya nanti di peta ini. Barulah pion-pion ini akan siap didorong oleh Megaranto. Pion G4 terlebih dahulu diadu dan diterima, diambil balik. Selanjutnya gajah H5, pion didorong kawan. Posisi gajah sekarang sudah menghalangi pion di lajur H ini. Bisa nanti bergerak ke sini kawan untuk mengawal diagonal ini ataupun diagonal ini. Pion ini sudah tidak mempunyai progres yang bagus untuk didorong lagi. Sekarang posisi kemenangan sudah di tangan Megaranto. Pion B4 terlebih dahulu oleh Megaranto. Gajah C7 sudah tidak mempunyai banyak pilihan kawan. Dan pion C4, di sini gajah hanya mondar-mandir ke D8, gajah F3 terlebih dahulu mengawasi peta terang ini kawan, dan di sini gajah hanya mondar-mandir ke C7. Pion C5 skak, pion pukul pion, diambil balik oleh pion skak lagi kawan, raja bergerak ke peta D7, dan gajah G4 skak. Di posisi ini hitam menyerah di langkah ke-49. Sudah tidak bisa lagi kawan bergerak untuk mendekati pion putih ini kawan. Kalau mau mundur ya ke peta D8. Pion A5 akan coba terus dimainkan oleh Megaranto. Kalau sekarang diambil ya diambil balik oleh raja. Kalau mempertahankan diri, ambil contoh mundur ke peta B8, raja bisa bergerak ke peta B6 kawan. Kalau ada skak, raja bergerak ke sini untuk mengawal pionnya, dan hitam juga tidak mempunyai tempo yang bagus di sini nanti kawan. Atau nanti ya sementara mundur terlebih dahulu, barulah pion bisa didorong maju. Terpaksa nanti hitam akan tetap ambil pion ini kawan untuk memperpanjang permainan. Tak perlu saya lanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan, silakan kalian otak-atik sendiri. Sudah jelas hitam tidak mempunyai progres yang bagus dengan pion sayap rajanya kawan. Walaupun dia punya 2 pion melawan 1 pion, tapi masih ada penjaga yang cukup kuat dengan gajah terang di sisi kanan ini.
Itulah kawan kemenangan kedua dari Grandmaster Susanto Megaranto. Di babak pertama dia menang atas pecatur tuan rumah kawan bergelar FIDE Master. Kali ini dia mengalahkan kandidat master asal Vietnam. Dan saat sedang berlangsung babak ketiga, Megaranto ini menghadapi Grandmaster tuan rumah. Kita doakan saja posisi Megaranto menang kembali di babak ketiga kawan dan bisa memenangkan kejuaraan ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.